wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di pengajian kitab Ramadaniyah ini. Hari ini kita akan membahas mubtilatus shaum, yang membatalkan terhadap puasa. Mubtilatus shaum yang membatalkan puasa hiya qismani, itu ada dua. Qismun yubtilu sawab as-shaum ila shaum nafsuhu fala yajibu alaihi al-qada'u wa tusamma muhbitan. Yang pertama, sesuatu yang membatalkan terhadap pahala puasa, bukan puasa itu sendiri yang dibatalkan. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya tidak ada. Ini disebut wa tusamma muhbitan. Ini diberi nama oleh ulama dengan nama muhbitan. Artinya yang menghapus pahala puasa. Qismun yubtilu shauma wa kadzalika as-sawaba idza kana bi ghairi udhrin fayajibu fihi al-qada'u wa tusamma mufattiran. Yang kedua yang membatalkan puasa ini adalah membatalkan terhadap puasanya. Puasanya batal berarti wajib qada. Otomatis kalau puasanya batal, maka pahalanya juga ikut batal. Hal ini oleh ulama diberi nama mufattirat, sesuatu yang membatalkan puasa. Baik, kita akan membahas yang dari pertama, al-muhbitat. Al-qismul awwalu al-muhbitat wa hiya ma tubtilu sawab as-shauma. Muhbitat ini adalah sesuatu yang membatalkan puasa, membatalkan pahalanya puasa. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash." Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut kecuali hanya lapar, kecuali hanya dahaga, haus dan lapar. Dahaga dan lapar yang ia peroleh. Kenapa? Karena yang ia kerjakan adalah muhbitat. Puasanya sah, tapi yang ia kerjakan adalah muhbitat, sesuatu yang bisa menghapus pahala terhadap puasa. Apa saja muhbitat itu? Yang pertama adalah riba. Kita waktu puasa riba, kumpul sama teman-teman, yang dibicarakan adalah kejelekan orang lain, sekalipun itu memang pekerjaannya jelek, sekalipun memang dia mengerjakan kejelekan, tapi kiranya dia kalau kita bicarakan itu menjadi malu, maka jangan yang dibicarakan, karena ini dapat menghapus pahala puasa. Apa riba itu? Adalah dzikru ahaqal muslimah bima yakrahu walau kunta shadiqan. Membicarakan kejelekan orang lain yang ia tidak mau agar kejelekannya itu terbongkar. Walau kunta shadiqan, sekalipun kamu itu yang dibicarakan adalah betul. Ini dapat menghapus yang pertama. Yang kedua, namimah, adu domba. Perkataannya si A dipindah kepada si B dengan tujuan mau diadu domba. Ini juga dapat menghapus pahala puasa. Yang ketiga, al-kadzib, bohong. Apa bohong itu? Adalah al-ikhbar bi ghairil waqi', memberikan kabar terhadap orang lain, memberikan kabar terhadap masyarakat bi ghairil waqi', tidak sesuai dengan kenyataannya. Istilah ngetrennya sekarang adalah hoax. Jadi hati-hati, bisa mulut kita yang bohong. Sekarang tidak, bukan hanya mulut kita yang bisa bohong, tapi jari-jari kita bisa bohong. Di media sosial hati-hati. Jadi kita menyebarkan berita bohong, menyebarkan berita dusta. Ikhbarun bi ghairil waqi', mengabarkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya atau hoax. Ini dapat menghapus pahala puasa. Hati-hati kita sosmed. Kalau dulu kita mulut yang bohong, tapi sekarang jari-jari kita yang bohong. Karena adanya media ini. Ini yang muhbitat yang ketiga. Yang keempat, an-nadhar lima yahrumu, melihat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat membatalkan pahala puasa, dapat menghapus pahala puasa. Hati-hati anak muda sekarang. Sore-sore jalan-jalan sambil menunggu buka puasa, istilahnya ngabuburit. Lihat cewek, lihat perempuan yang bukan mahramnya, yang perempuan demikian juga
Lihat cowok campur sambil menunggu takjil, mencari takjil, ngabuburit jalan ke sana kemari, melihat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasanya sah tapi pahalanya batal, pahalanya habis. Jadi melihat an-nadru lima yahrumu, melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au lima yahillu bisyahwatin, atau kita melihat terhadap perkara yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi bisyahwatin, dengan syahwat. Kita melihat istri kita sendiri kan halal. Melihat istri kita halal, tetapi jika menimbulkan syahwat, dilihat, dipandang, kita syahwat pada di siang hari bulan Ramadan, puasa kita sah tapi pahalanya batal. Maksudnya gimana? Kita melihat istri kita seakan-akan gimana? Rasa nikmat, kemudian timbul syahwat. Artinya melihat barang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menghapus pahala puasa apabila menimbulkan gerakan syahwat. Yang keempat, yang kelima, sumpah bohong. Yaitu al-halif al-kadhib, untuk sumpah bohong. Misalnya jadi saksi sumpah demi Allah saya, pokoknya sumpah bohong. Qauluz zur, perkataan yang jelek, wal fusyu, wal amalu bihi, mengerjakan pekerjaan yang jelek. Kita mulut belum bisa menjaga, masih setiap hari berpuasa mulut kita belum ke barat ke timur, kata-kata kita masih jelek, perkataan kita masih jelek, amal kita masih jelek, pekerjaan kita masih jelek, puasanya ya sah, tapi pahalanya yang habis. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, man lam yada qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan jelek, wal amala bihi, dan tidak meninggalkan dan masih mengerjakan pekerjaan yang jelek, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Tidak ada gunanya bagi Allah Subhanahu wa taala walaupun dia meninggalkan tidak makan, tidak minum, artinya berpuasa, tidak ada gunanya. Selama kata-kata kita masih jelek, pekerjaan kita masih jelek. Makanya kalau ada orang tetangga misui kita, ngajak berantem kita, bagaimana? Kita bilang, "Faliyakul inni shaimun." Maaf, saya puasa. Bisa kita ucapkan dengan mulut kita atau cukup dalam hati saja. Ya sudah, saya ini puasa, jangan dilawan. Walaupun dibisu orang jangan dibalas. Tinggalkan kata-kata yang buruk. Ini yang muhbitot. Terus selanjutnya yang memang membatalkan terhadap puasanya itu sendiri. Artinya kalau kita kerjakan, puasa kita batal dan wajib qada nanti di luar Ramadan. Apa saja itu? Al-qismus tsani al-mufattirat wa hiya ma yubtilu aslas shaumi samaniyatun. Muftirat ini adalah sesuatu yang membatalkan terhadap puasa itu sendiri, kemudian hari wajib qada itu ada 8. Yang pertama, ar-riddatu, murtad. Murtad bisa jadi ucapan kita keluar, bisa jadi ucapan kita yang murtad, bisa jadi keyakinan kita yang murtad. Misalnya ucapan kita bilang Allah tidak ada, keyakinan kita bisa bilang Allah, kita punya keyakinan Allah tidak ada, Al-Quran ini terdapat keraguan, Al-Quran ini salah, Nabi Muhammad bukan utusan. Misalnya kita punya keyakinan begitu atau mengatakan seperti itu, murtad. Jadi murtad ada 3. Ada i'tiqadi, ada qauli, i'tiqad keyakinan, ada qauli perkataan, ada fi'li pekerjaan kita. Misalnya kita sujud terhadap batu, sujud terhadap benda, itu namanya murtad fi'li. Jadi kalau kita murtad, otomatis puasanya langsung batal, sekalipun sedikit, walau lahdatan, sekalipun sebentar. Murtadnya sebentar kemudian masuk Islam lagi. Misalnya murtadnya cuma 3 detik kemudian pindah lagi kepada Islam, tetap puasanya batal. Yang membatalkan puasa kedua adalah al-haidu wan nifasu wal wiladatu walau lahdatan. Haid, ya ini khusus untuk orang perempuan. Haid, nifas, wilada, karena orang laki-laki tidak punya 3 ini. Tidak ada orang laki-laki haid. Kenapa tidak puasa kamu? Ada orang laki-laki, saya haid. Ya kalau laki-laki tidak bisa. Haid
nifas, wilada. Ini khusus untuk perempuan. Artinya gini, sekalipun sekarang waktu berbuka puasa tinggal 5 menit, dia head, maka dia tetap wajib mengqadha. Bukan diteruskan, kan saya tinggal 3 menit, jadi saya nanti di luar bulan Ramadan tinggal mengqadha hanya 5 menit. Tetap dari awal lagi, dari pagi lagi, dari tulu'il fajri lagi. Yang ketiga, al-junun walau lahdatan, gila. Kalau gila walau hanya sebentar, maka membatalkan terhadap puasa. Yang keempat, al-ghima wasyakru idza aghma jami'an nahar. Ayan, penyakit ayan dan mabuk. Tapi kalau siang full, siang hari mabuk, batal puasanya. Kalau sebentar tidak apa-apa, mabuk sebentar tidak batal, ayan sebentar tidak apa-apa, full langsung. Yang kelima, sekarang jima di siang hari bulan Ramadan ini membatalkan terhadap puasa dan wajib qadha, wajib kafarat. Hukumannya, jadi orang yang melakukan jima di siang hari bulan Ramadan, maka dia wajib qadha. Dia mendapat dosanya, ya jelas dosa. Nanti dia wajib qadha dan juga wajib kafarat. Apa qadha kafaratnya? Itqu raqabah, memerdekakan budak. Sekarang tidak ada budak. Bagaimana? Siyamu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Orang sini bilang, jangankan 2 bulan berturut-turut, saya 1 bulan ini sudah keceplosan. Gimana? Pilih yang ketiga. Opsi ketiga, it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, ini terjadi perbedaan ulama. Jika suami istri itu jima di siang hari bulan Ramadan, ini siapa yang wajib bayar kafarat? Terjadi perbedaan ulama. Ada yang mengatakan dua-duanya, ada yang mengatakan hanya suami al-wati saja, suaminya yang wajib bayar kafarat, istrinya tidak, cuma qadha. Ini dijelaskan di dalam kitab Al-Bajuri. Dapat jadi sarannya, hasiahnya Fathul Qarib. Jangan, ya walaupun sekarang si istri itu mengambil pendapat yang tidak bayar kafarat, jangan coba-coba merayu istrinya di siang hari bulan Ramadan. Saya kan tidak usah bayar kafarat juga, tidak apa-apa, biar suami saya, kasihan suaminya. Yang muftirat ke-6, yang membatalkan puasa ke-6 adalah wusulu ainin min fafadin maftuhin ilal jawfi, masuknya benda barang terhadap jawab di sini maidah, maksudnya barang. Jadi di sini kalimatnya ain, bukan asar. Pentol korek saja yang kecil itu namanya ain, kita telan, ini dapat membatalkan puasa. Pokoknya jalan tembus hidung, mulut, kubul tubur, ini juga adalah jalan tembus yang memang terbuka. Ada jalan tembus yang tidak terbuka, ada yang terbuka. Yang membatalkan puasa ini adalah jalan yang tembus dan terbuka, seperti mulut ini. Usulan fala yadurru al hawa ini tidak berbahaya. Misalnya kita siang hari bulan Ramadan mencium bunga harum, mencium balsem, mencium inhaler, itu tidak apa-apa, tidak batal puasanya. Atau sisa, misalnya kita tadi malam merokok, sahur setelah subuh masih manis bibir kita ini kan bukan ain. Walaupun tertelan manisnya ini tidak apa-apa, tidak batal puasanya kita. Ain ini bukan ain. Manfaat menurut Imam Syafi'i di sini menjelaskan semua wa kullul manafid maftuhatun fi madhhabil Imam Syafi'i. Semua jalan tembus ini menurut Imam Syafi'i, hidung, telinga, mulut, semuanya, kubul tubur ini menurut Imam Syafi'i disebut manfaat, disebut maftuhah, terbuka. Illal ain, kecuali mata.
Jadi mata ini oleh Imam Syafi'i sekalipun ini jalan tembus, misalnya kita pakai obat tetes mata. Obat tetes mata ini langsung kita di lidah kita itu merasa kan kata gimana itu pahit-pahit sedikit gimana lidah kita. Tapi menurut Imam Syafi'i ini tidak apa-apa. Tidak batal puasanya kalau kita pakai obat tetes mata, karena menurut Imam Syafi'i al-ain mata ini adalah jalan tembus tapi yang tidak maftuhah, yang tidak terbuka. Wa kadzalikal udhun indal Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Ghazali ini lebih ekstrim lagi malah. Telinga ini tidak termasuk manfaat, tidak termasuk yang maftuhah katanya Imam Ghazali ini. Artinya kalau kita pakai obat tetes telinga ini tidak membatalkan. Sesuai dengan yang ditahlil di bawahnya ini dalam kedokteran waqad asbatat tibbu al hadisa, dokter sudah menetapkan hadis ini anna lil aini manfadan maftuhan, kalau mata bahkan itu punya jalan tembus ke dalam jauh ini, dalam maida dari jauh. Wa anna laisa lil udhuni manfadan maftuhan, sementara telinga ini tidak punya jalan tembus ke dalam jauh menurut kedokteran, penelitian kedokteran begitu. Sehingga Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali Shahihul Ihya itu mengatakan tidak batal ini. Ini tidak termasuk jalan tembus pakai tetes telinga. Wallahu a'lam bishawab. Siapa yang benar? Karena saya bukan kedokteran, yang punya pengalaman di bidang kedokteran coba apakah ini punya ada tembus apa. Tapi kalau ini katanya tidak tembus menurut penelitiannya Imam Ghazali dan dokter-dokter itu juga tidak tembus katanya. Kalau Imam Syafi'i yang ini mata. Tapi kalau dokter mata ini loh, kenyataan saya waktu saya sakit mata tetes gini, lidah ini terasa pahit-pahit sedikit karena gara-gara di sini, gara-gara tetes mata itu. Berarti ini ke jauh. Terus ini selanjutnya yang ketujuh, yang membatalkan puasa yang ketujuh adalah al-istiqa, yaitu al-istimna. Istimna itu artinya berusaha mengeluarkan mani bukan karena jima, baik dengan tangan atau dengan semacamnya dan lain-lain sebagainya. Pokoknya istimna, baik istimnanya itu halal, misalnya pakai tangannya istrinya tidak apa-apa kan, halal, atau pakai tangannya sendiri haram, tetap puasanya batal. Yang kedelapan terakhir itu adalah al-istiqa'u, kita muntah, berusaha untuk muntah. Misalnya kita pusing, biasanya kalau muntah itu bisa hilang, reda pusingnya, kita berusaha untuk muntah dengan jalan bagaimana, tangan dimasukkan ke dalam mulut, berusaha untuk muntah, ini hukumnya batal puasa kita. Nah, ini perbedaan antara muftirat dan mufattirat. Ada yang membatalkan terhadap puasa, pahalanya puasa yang disebut muftirat, dan kita mari berusaha sebagaimana yang telah dijelaskan tempo kemarin itu, bahwasanya puasa itu ada tiga. Ada puasanya orang umum yang hanya tidak makan tidak minum, ada puasanya orang yang khusus yang menjaga diri kita, semua anggota badan kita agar tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ada puasanya shaumil khususil khusus, yaitu menjaga hati agar selalu tetap ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal marilah kita, minimal ini kita yang kedua saja. Minimal kita menjadi puasanya orang yang kedua ini, jangan sampai menjadi puasa memilih alternatif yang pertama ini. Puasa kita itu hanya memilih meninggalkan makan, ya da'a sarabahu wa ta'amahu, hanya meninggalkan makan dan minum. Jadi mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk minimal memilih yang kedua, walaupun terasa sulit untuk memilih puasa shaumil khusus itu, agar puasa kita pahala puasa kita itu tidak menjadi hancur, tidak menjadi hilang, muhbiton. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat, mudah-mudahan dapat hidayah bersamaan dengan hidayah pertolongan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran wa nafamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.